Ya, eh Abah Warkop sekarang ini bersama dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kota Gorontalo, dan dalam konteks ini di mana tadi liputan Abah Warkop tentang kelompok wanita tani, dan Abah Warkop sekarang ini akan menemui beliau adalah sebagai pembina dari kelompok wanita tani Belimbing 25 yang ada di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur. Ya, inilah Abah Warkop sudah bersama dengan Bapak pembina kelompok wanita tani kelompok Belimbing 25 Kelurahan Libuo, Bapak Insinyur Mukhtar Arsad MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Warkop sama pemirsa yang bisa melihat dan menyaksikan pertemuan kami pada pagi hari ini dengan Pak Abah Warkop. Saya mendoakan kita tetap semua sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin amin. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah, hari ini saya diberi Allah kesempatan, kekuatan, kesehatan bisa jumpa bersama Abah Warkop pada pagi hari ini. Ya, kalau tadi Pak Abah Warkop lihat tadi pagi itu ada kegiatan ibu-ibu, memang sangat padat. Dari kegiatan eh, monitoring kegiatan dilanjutkan dengan olahraga, dan kemudian ada beberapa kegiatan semacam diseminasi. Saya ingin tahu Pak Mukhtar, Pak Ketua atau Pak Pembina organisasi KWT yang ada di Kelurahan Ipilo ini. Ya, memang kalau bicara masalah organisasi KWT atau yang kita kenal dengan kelompok wanita tani, ini sebenarnya bukan hal baru, namun ini program yang sudah lama yang digalakan oleh pemerintah baik di tingkat nasional sampai di tingkat daerah. Nah, sehingga memang awalnya itu kegiatan ini memang apa yang kita kenal dengan dasawisma. Oh, memang diawali dengan dasawisma, Pak. Dasawisma. Ya. Nah, bicara dasawisma itu di setiap kelurahan, di setiap kecamatan seluruh Indonesia, bukan hanya Gorontalonya. Itu dasawisma itu merupakan satu kelompok masyarakat yang terdiri dari dasa itu kan 10. 10, ya. Nah, itu. Jadi beranggotakan 10 orang. Nah, di Kelurahan Ipilo sendiri itu kurang lebih dasawismanya ada, setahu kami ada 66 dasawisma yang 66. Ya, Yang tergabung di KWT? Oh, tidak. Tidak. Ini saya cerita dulu, Pak. Ya. Jadi ada 66 dasawisma yang ada di Kelurahan Ipilo. Ya. Nah, kebetulan saya berdomisili di RW 3 RT 1. RW 3 RT 1. Oke. Nah, di kompleks saya sini ada 3 dasawisma. Ya. Tapi di mana saya berada ini atau di mana saya berdomisili itu adalah dasawisma Belimbing 25. Iya. Nah, Belimbing 25 ini kebetulan ketua kelompoknya adalah istri saya. Ya. Nah, dalam rangka dasawisma ini saya melihat kegiatan dasawisma ini tidak lepas dari 10 program PKK. Ya. Antara lain bagaimana kita lingkungan yang bersih, kesehatan yang bagus, kemudian bisa berpenghasilan. Nah, ini antara lain itu pada 10 program PKK. Nah, dalam 10 program PKK ini saya coba bangkitkan. Artinya jangan sampai mereka hanya dalam program itu ketika ada lomba. Ya. Ya. Nah, Jadi kegiatannya bukan karena lomba. Saya coba mindset ini yang saya balik. Iya. Mindset ini saya balik. Akhirnya alhamdulillah mereka saya ajak untuk menanam. Nah, menanam yang pertama itu ya memang ini secara bersamaan dengan pandemik yang kemarin, Pak. Oh, tahun kemarin mulai itu, Pak. Ya, Oh. jadi udah 2 tahun lalu 2 ini tahun. berjalan kegiatan mereka ini mulai dari dasawisma. Nah, mereka itu dengan adanya kegiatan pandemi itu hampir-hampir kegiatan itu kan semua kan drop. Iya. Nah, anggota ada di sini itu, Pak, dengan saya coba untuk membangun mereka dengan mencintai tanaman hias atau yang disebut dengan hortikultura yang Iya, ada. hortikultura, ya. Nah, mereka itu beroleh uang dari situ, Pak. Iya. Sampai di saya itu kemarin itu ibu seks sendiri, ibu seks
kota. Kota. Nah. Dia datang membeli bunganya di sini, Pak. Nah, kebetulan mereka juga ada senang, dan pada saat itu ada lomba juga. Sampai mereka belanja bunga di sini. Nah, sehingga pada saat itu Dasawisma ini beroleh manfaat. Nah, di hari ulang tahun kota, saya lupa yang keberapa, itu ada lomba. Ya. Ada lomba. Nah, Pak Lurah Ipilo berkunjung ke sini. Beliau menawarkan, setelah beliau mengevaluasi Dasawisma Belimbing 25 itu beroleh penghargaan untuk diikut sertakan dalam lomba Tingkat kota. Ya. Mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan, tingkat kota. Alhamdulillah kita pada saat itu hanya keluar sebagai juara 2, Pak. Juara 2 tingkat kota. Tingkat kota, luar Dari biasa. tingkat kelurahan kita sudah juara 1, juara 1. tingkat kecamatan kita sudah juara 1, tingkat kota kita Luar biasa, ya. Itu luar biasa, Pak. Nah, dengan kejuaraan yang kita peroleh, kita tidak berhenti sampai di situ. Kita semangati terus. Ya. Alhamdulillah mereka juga beroleh perhatian dari semua teman-teman yang ada di sini, memberi support kegiatan ini. Tidak lama kemudian turun program yang tadi saya sebut, yaitu kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Nah, kebetulan di pemerintahan itu ada melekat di dinas pangan. Oh, dinas teknisnya pangan. Di dinas Ya, pangan. Itu ada program diversifikasi pangan, Pak. Diversifikasi pangan. Nah, kegiatannya itu P2L. Kegiatannya itu P2L, yaitu Pekarangan Pangan Lestari. Pekarangan P2L ini pekarangan Pangan lestari. Oke. Nah, ini sepertinya kegiatan ini bukan kegiatan desa atau kelurahan, Pak, tapi ini kegiatan nasional. Ya, memang skopnya tingkat nasional ini, Pak. Dan itu alhamdulillah itu didanai, Pak. Nah, kelompok ini dihargai oleh pemerintah, beroleh bantuan dana, Pak. Memang dananya pada saat itu dia kurang lebih 50 juta. Iya. Setiap kelompok ini. Iya. Nah, mereka beroleh dana kurang lebih itu, tapi kemarin tuh baru diterima termen pertama. Iya. Baru kurang lebih hanya 20-an juta. Itu baru termen pertama. Nah, mereka langsung menggalakkan kegiatan-kegiatan ini, ya tentu di bawah bimbingan dari Dinas Pangan dan Dinas Pertanian. Iya. Itu sejak bulan Juli, Pak. Iya. Nah, sejak bulan Juli, ini sudah bulan September. Iya. Itu sudah sangat dirasakan, Abang Warkop, sudah sangat dirasakan apa manfaat dari kegiatan P2L atau Pekarangan Pangan Lestari itu yang giat mereka lakukan. Jadi Pak Pembina, sebentar saya ini dari penjelasan Bapak bahwa memang ini kegiatan ini bukan hanya sekedar biasakan ya di kegiatan-kegiatan, katakanlah ada beberapa Dasawismanya sekedar ya kita euforialah saja. Ya. Namun ini sudah memberikan nilai tambah ya dalam bentuk nilai rupiah dan sekaligus bisa mensuplai kebutuhan pangan rumah tangga. Betul. Kalau saya dengar dari penjelasan. Ya. Nah, kalau begitu Pak, Abang Warkop ingin mendapatkan informasi bahwa dari anggota berapa sekarang? 50? Memang persyaratan dari tadi kan saya Ya, bilang. persyaratan. Dasawisma itu anggotanya beranggotakan 10. 10, ya. Kalau KWT itu persyaratannya 30. 30. Tapi sekarang, Pak, Sudah yang 50. Yang menariknya itu sudah ada 50, Pak. 50. Karena apa? Masyarakat lainnya itu bergabung, Pak. Nah, jadi bukan hanya di skop lingkungan Dasawisma Bukan ini hanya Pak, di bukan skop ya? sini. Luar biasa. Itu yang itu. Oh, Dan mungkin Bapak sudah lihat sendiri yang Iya. tadi cukup ramai mereka. Itu kegiatan rutin itu setiap pagi. Karena saya bertanya begini Pak, waktu saya melakukan peliputan itu, Abang Warkop melihat kalau dalam konteks Dasawisma itu kan berarti ada 10 rumah tangga lah. rumah tangga. Nah, ini kelihatan bukan lagi 10 Pak. Nah, jadi memang ini adalah side effect dari kegiatan Bapak kelompok ini sudah berdampak ke kelurahan Betul. Ipilo. Ah, ini Pak. Dan mereka sangat merasakan, Pak. Iya. Kita sudah kemarin saja sejak Juli kita mengadakan persemaian, kemudian kita nanam. Iya. Itu sudah 2 kali kita untuk panen kangkung, Pak. Sudah 2 kali kita panen kangkung, dan tadi lagi kita panen sayur pocai. Iya, saya sama lihat ya. bayam tadi, alhamdulillah. Nah, jadi untuk konsumsi keluarga dan sekaligus ada yang dipasarkan Pak. Kalau kemarin. Kalau sekarang memang kita belum berpikir untuk pemasaran, dinikmati untuk masing-masing dulu anggota dulu. Anggota, iya. Insya Allah
Ya, kita coba meningkatkan lagi sistem pertaniannya. Nah, memang sudah ada yang beberapa orang yang menawarkan, Iya. terutama tukang jual kangkung, Pak. Iya, Dia sudah melihat demplot kita, dia bilang, ya untuk berikut nanti kita lihat saja, nanti saya akan ambil hasil kangkungnya semua, panennya semua. Jadi manajemennya Bapak ada rencana mendorong ke sana? Memang harus ke sana. Harus ke sana, ya. Ke sana. Karena jangan kita hanya menikmati tentang hasil ini, tapi bagaimana kita juga melihat perekonomian dari masyarakat itu bisa meningkat juga dengan dampak dari program kegiatan P2L itu. Ya, Pak Mukhtar, Bapak selaku pembina memang kalau data dan informasi Abah Warkop miliki ya memang kita harus mengajukan jempol ya Pak. Artinya begini, dari sisi organisasi KWT ini luar biasa Pak jalannya. Dari sisi manajemen ya sangat ya luar biasa juga. Ini mungkin karena informasi yang saya dapat Bapak ini kan salah satu mantan pejabat penting di Kota Gorontalo. Di antaranya yang Abah Warkop dapatkan tuh Bapak pernah menjadi kepala Terakhir pembangunan dan terakhir sebagai Kadis PU. PU. Saya ingin menanyakan Pak Abah Warkop, kayaknya Bapak tidak ada kata berhenti untuk melaksanakan berbagai tugas dan Ya. kegiatan. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Jadi kalau sudah bercerita itu latar belakang ke belakang, ini kalau diceritakan ini waktunya mungkin tidak Ya, cukup. Pak. Tapi saya ambil singkat-singkat Singkat, aja, ya. Pak. Saya alhamdulillah, yang pertama saya syukuri sampai dengan saat ini saya bertemu dengan Abang Warkop itu, saya dikaruniai kesehatan, itu luar biasa itu. Ya, sehat subhanallah. walafiat. Dan memang itu motivasi saya, Pak. Iya. Saya alhamdulillah saya pensiun itu, saya masuk pada purna tugas itu pada tanggal 1 Juli tahun 2018 Pak. Jadi sudah masuk tahun ketiga. Kayaknya Tidak terasa Pak. tidak terasa dan tidak kelihatan Nah, Pak. sudah masuk tahun Tidak ketiga. melihat segar ini Bapak. Memang saya ketemu teman-teman, banyak teman-teman baik di media sosial, Iya. mereka mempertanyakan, Kak, Bang, banyak yang manggil saya Kak, banyak yang manggil Bang, banyak yang manggil Pak. Saya bilang iya. Ada rahasia apa? Mereka bukan tanya rahasia Pak, kegiatannya apa sih Iya, sekarang Pak? Saya cuma bilang, saya tanya kegiatan apa yang dimaksud sih? Dia bilang, iya kan pasti bisnis. Iya. Saya bilang begini, oke, kalau itu yang kamu maksudkan, yang pertama saya garis bawahi, saya bilang, saya pada saat itu ketika memasuki purna tugas, saya cuma tanamkan moto saya, tidak ada kata pensiun. Gitu. Tidak ada kata Tidak ada kata pensiun, Pensiun. dalam hidup saya. dalam hidup. Cuma itu. Ya. Sehingga pensiun itu hanya pada Organisasi birokrasi. kemarin karena Ya. saya sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri. Nah, sehingga sekarang saya akses terus Ya, dalam kegiatan. Artinya Pak dalam pengabdian Bapak tetap jalan terus. Ini kan pengabdian ini Bagian kan ya. mengabdi pada negara dan bangsa, Bangsa, Pak, ya, dan betul. masyarakat. Ya. Nah ini saya teruskan, Iya. saya jalani, saya hadapi sekarang. Nah alhamdulillah dengan konsekuensi saya tadi tidak ada kata pensiun, gitu. Nah saya jalan terus. Ya. Nah sehingga memang kalau dilihat dari disiplin ilmu saya secara linear Pak. Saya sebenarnya memang berbalik 360 derajat dengan apa yang saya tekuni Ya, sekarang. tekuni. Karena apa? Saya sekarang menekuni bidang pertanian. Ya. Di Tapi sisi basicnya lain, sebenarnya bukan di situ. kalau basic saya orang teknik Pak. Orang teknis. Saya dari ST dari SMP saya sekolah teknik. Teknik. Dari menengahnya saya sekolah Teknik. teknik. S1-nya teknik juga. S1-nya juga teknik Pak. Ya, jadi saya linear memang orang teknik. Orang Pak. teknik. Sampai kemarin ya itu tadi diceritakan memang kalau bicara perjalanan karir saya memang menjadi pegawai itu dari tahun 1982. Luar biasa. Dari pegawai honor. Honor. Jadi saya dari pegawai honor dulu, Honda dulu Pak. Honda. Nah, kemudian saya berkarir dulu masih Sulawesi Utara. Masih Sulawesi Ya. Utara. Kebetulan saya masih di Sulawesi Utara itu saya juga dinas di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi memang betul-betul teknis terus Pak. Ya memang saya kurang lebih 20 tahun saya di Dinas PU Provinsi dulu Pak. Menggeluti teknis. 20 tahun. Nah, Iya. kenapa saya katakan 20 tahun Pak? Itu perhitungan saya tahun 2000 dengan pisahnya pemerintah provinsi Iya. Sulawesi Utara dengan membentuk Provinsi Gorontalo. Nah, saya pindah ke pemerintah kota. Pada saat itu. Pada saat itu wali kotanya almarhum Pak Medi Botutihe. Iya. Beliau mengajak langsung ke saya untuk jangan kamu ke Manado tapi Tetap ke bergabung Gorontalo. Di Gorontalo. Nah, sehingga saya bergabung di Gorontalo sampai pensiun. Juga pensiunnya lagi di Dinas Pekerjaan Umum. Ya. Jadi awalnya dari Dinas Pekerjaan Umum, berakhirnya juga saya di Dinas Pekerjaan Umum. Nah, Tapi yang sekarang yang Bapak tangani adalah mengenai lingkungan dan
Di luar dari basic Bapak. Jadi ada dua Pak yang saya tangani sekarang. Terkait dengan lingkungan, kemudian terkait dengan yang namanya hortikultura. Hortikultura, pertanian, ya, peternakan, ya. Nah, begini Pak, Abah Warkop lihat begini Pak. Ya. Di figur Bapak itu memang Bapak berbasic teknis. Artinya dalam hal ini teknis bangunan lah Pak ya, Ya. sipil apa semua lah. Sipil. Namun pasti Bapak itu kaya akan hasanah ilmu yang macamnya apa yang disebut dengan organisasi dan manajemen. Karena begitu panjang karir Bapak, dan pasti dengan organisasi dan manajemen ini ketika disentuh pada bidang yang bukan basic Bapak, alhamdulillah itu bisa jalan, dan ini terbukti di KWT Bapak yang Bapak bina saat ini. Nah, ke depan kira-kira Pak Mukhtar akan diapakan KWT ini? Akan menjadi apa? Memang kita dalam segala sesuatu hal itu kita harus membangun suatu komitmen Pak. Komitmen. Iya. Karena kalau kita memiliki komitmen yang tinggi, Ya. terutama ya itu yang saya bilang tadi tuh, ya saya dari seorang sipil beralih ke pertanian. Kata kuncinya cuma bagaimana kita benar-benar fokus di apa yang kita pilih. Kalau kita fokus, ya pasti kan tentunya juga dibarengi dengan kemauan keras. Kemauan keras. Ya, dan kita jauh dari yang namanya kepentingan. Iya. Biarlah segala sesuatu itu kita bekerja dulu. Iya. Dan alhamdulillah terbukti juga setelah kita bekerja, kita berbakti, Di luar dari semua kepentingan. itu di luar dari dugaan Dugaan-dugaan, Pak. ya. Semua datang Pak. Datang. Yang tadi itu pertama kejuaraan datang, penghargaan Iya, Pak. datang. Ada intervensi dari dinas tenis juga. Nah, yang penting satu Pak, apa yang kita buat itu harus punya manfaat bagi masyarakat. Bagi orang banyak, bagi dan masyarakat. ada hasil. Ada hasilnya. Itu ada kuncinya Pak. Kuncinya. Cuma di situ. Ya. Ini Pak, ada pertanyaan, mungkin orang akan bertanya-tanya. Bapak kan tadi katakan 3 tahun lalu pensiun dari apa yang disebut dengan aparatur sipil negara. Ya. Dari sisi umur ya orang udah tahu kan bahwa orang pensiun itu berarti rata-rata di atas umur 60-an, seperti Bapak. Tapi kelihatan Pak, dilihat dari gestur Bapak, dari Semangat. Iya, ini kayaknya Bapak ini masih kelihatan orang yang aktif, karena Pak dalam tanda kutip, quote and quote itu ada beberapa literatur yang Abah Warkop baca, bahkan ada beberapa Abah Warkop lihat. Biasanya ada orang kena sindrom di hal-hal yang seperti itu. Betul. Tapi Bapak kayaknya jauh dari hal itu. Sebenarnya apa resepnya Pak sampai ini? Iya. Sampai ini bisa. Oke, jadi sebenarnya resep itu, dan itu resep bukan baru sekarang Pak. Memang itu sudah terbangun dari sejak saya meniti karir. Dan Ya. mungkin kalau nanti kita bangun pada saat ini, bukan saya bilang itu kata terlambat Pak, tapi sepertinya seperti seperti saya takut bilang itu terlambat Pak. Tapi kalau nanti kita bentuk pada saat itu, Iya. ya saya rasa sulit. Ya memang ini argumentasi ini Pak Abah Warkop buktikan. Karena kan Abah Warkop ya Saya rasa saya kebetulan jauh lah Pak dengan Bapak, tapi jauh dalam arti kata umur dari sisi kedinasan. Namun Abah Warkop sering lihat Bapak sering nongkrong di mana komoditas-komoditas termasuk warung kopi. Ya. Ini hal yang langka ketika waktu itu Bapak masih menjabat. Mungkin itu Bapak maksud, kalau di air pensiun baru menata, hampir terlambat. Saya takut bilang terlambat Pak. Mungkin sangat berat Pak. Sangat berat ya. Sangat berat kita lakukan. Sangat berat. Berarti memang ini Pak nothing tulus. Artinya memang sudah karakter yang melekat. Karakter yang Ya, dibangun dari dari- sejak memang waktu saya masih dipercayakan masih bergabung dengan pemerintahan, Iya. saya sudah bentuk itu. Dan memang tugas pemerintahan itu kan cuma 3 Pak. Iya. Bagaimana kita menata pemerintahan itu sendiri, bagaimana kita menata pembangunannya, bagaimana kita menata kemasyarakatan. Kemasyarakatan, iya. Sebenarnya jadi seorang aparatur itu Pak, kalau memahami 3 hal pokok itu sebenarnya ada di situ Ya, Pak. di bidang apapun. Di bidang apapun. Ya 3 hal itu. 3 hal itu. Bagaimana pemerintahan itu terwujud dengan bagus, bagaimana pembangunan itu tercapai dengan bagus, bagaimana kita dengan masyarakat, Dengan masyarakat. itu sangat memang akrab. Nah, itu. Nah, saya 3 hal itu yang saya jalin Pak selama ini. Jadi memang dari awal Bapak karir tidak ada sikat-sikat lah. Hampir-hampir, jangan bilang tidak ada Pak, hampir-hampir tidak pernah ada. Tidak ada sikat seperti itu. Hampir-hampir tidak. Artinya begini Pak, itu perasaan saya di mana saja pun berada saya terterima Pak. Iya, memang itu. Karena Ya. saya tidak pernah merasa siapa-siapa Pak. Iya. Saya tidak pernah merasa siapa-siapa dalam bekerja. Artinya
di dalam bekerja itu ada tempatnya Pak. Iya. Ketika kita di kantor, tentu saya Iya. ya karena diamanatkan kan, diberi amanah saya memimpin. Nah, di situ saya Maka harus- konteksnya harus konteksnya ditempatkan. di situ saya Ya, tempatkan. ya. Tapi ketika saya di luar dari situ, ya saya rasa saya Ada bagian dari masyarakat. bagian dari masyarakat. Ini yang saya rasakan sekarang Pak. Luar biasa. Ya memang kelihatan Pak, bahasa tubuh Bapak memang Gitu. mencerminkan seperti itu. Iya. Yang paling terakhir Pak Pembina, Pak Mukhtar, pesan-pesan Bapak? Ini saya kira Pak, kegiatan Bapak ini memang katakan lokalitinya di kelurahan. Ya. Tapi mudah-mudahan ini dampaknya positif bisa untuk masyarakat Gorontalo, bila khusus masyarakat Kota Gorontalo. Apa saran Bapak terhadap hal-hal seperti ini? Iya, saya rasa tidak banyak Pak. Lepas saya kemarin saya pernah sebagai aparatur, berarti dulu itu saya sebagai pemerintah. Ya, Nah, sekarang saya kembali sebagai masyarakat. ya. Tapi jangan lupa, Pengabdian tidak pernah berhenti. ya pengabdian tidak pernah berhenti. Ya. Nah, sehingga saya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah itu Iya. itu tidak bisa terputus Pak. Iya. Karena apa? Itu undang-undang sudah jelas Pak. Iya. Namanya pemerintahan itu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Luar biasa. Itu amanah dari undang-undang, Ya, Pak. ya. Nah, kalau ini baik, ya, kita juga saya rasa apapun yang kita buat, ya seperti contohnya, apa saja saya lakukan, itu tetap saya berkolaborasi dengan pemerintah kelurahan, dengan pemerintah RT, RW, itu semua saya gandeng, Pak. Iya, iya. Saya gandeng. Nah, sehingga kita tidak ada jarak antara pemerintah. Itu yang pertama, Pak. Ya. Yang kedua, komitmen yang tadi itu, Pak. Itu. Sekali lagi komitmen Pak ya. Komitmen. Artinya apa yang kita buat Pak itu harus terwujud. Itu. Yang berikut Pak, kita harus konsisten Pak. Komitmen konsisten. Ya. Ya. Oke. Kita harus konsisten. Karena kalau kita tidak konsisten juga, kalau kita sudah berbicara konsisten Pak, itu yang tadi itu, kita Ya. juga menghargai rambu-rambu yang ada kan. Iya. Nah, sehingga juga orang akan menghargai antara lain contoh pemerintahan Pak. Ya. Dia akan melihat seperti apa yang mereka buat. Iya. Bukan kita memusuhi pemerintah. Iya. Pemerintah itu baik Pak. Iya. Nah, cuman bagaimana kita bersama-sama bergandengan tangan dalam mensukseskan segala hal. Nah, saya rasa 3 pokok itu Pak yang paling utama di kita. Dan artinya yang berikut Pak, kita jangan berpikir ada muatan kepentingan dalam hal sesuatu. Karena kalau kita sudah ada kepentingan, saya rasa yang namanya perjalanan apapun yang kita lakukan itu tidak akan berhasil dengan baik. Biarkan dia berjalan, biarkanlah bagaimana kita mencapai tujuan, kita capai bersama dengan teman-teman. Kalau Abah Warkop stressing di kalimat akhir ini Pak, tidak ada kepentingan. Kepentingan yang ada, jadikanlah ini lahan ibadah kita Pak. Memang apa ya? Sisa dari kehidupan itu kan hanya itu Pak. Ya. Apa sih coba sekarang seperti saya sudah jalani. Ya. Saya kurang lebih 40 tahun Iya. mengabdi. Dengan sejarah hidup yang panjang. Dengan cara hidup yang panjang. Artinya semua pahit Semua. manisnya saya sudah jalani. Ya. Nah sekarang saya menunggu. Saya ini ibarat sekarang ini Pak seperti di halte Pak. Iya. Saya menunggu Pak. Menunggu jemputan. Nah, yang ditunggu itu kematian Pak. Ya, kematian. Nah, dalam menunggu ini di halte, ya saya cuma itu berbuat dengan baik. Iya, harus diisi dengan hal-hal yang Yang paling utama itu kita membangun silaturahim dengan Luar biasa. masyarakat. Itu kita pererat itu Pak. Iya, Kita perbuat. Dan bagaimana kita hidup ini bisa bermanfaat pada bagi orang lain. orang banyak. Ya. Itu kata-kata kunci aja Iya. yang paling sederhana. Ya, kata Nabi Pak, Ya. khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang Bermanfaat. manfaat bagi orang. Luar biasa Pak Mukhtar. Jadi ini memang prinsip yang Bapak tanamkan. Saya sudah buktikan, bukan lagi teori. Teori, tapi Sudah buktikan. ya memang Abah Warkop lihat tadi ya. Saya buktikan. Ya terima kasih Pak Pembina Pak Mukhtar Arsad Sarjana Teologi MSI. Sarjana Teknis MSI. Beliau adalah Ketua Pembina Kelompok Wanita Tani Belimbing 25 yang ada di Kelurahan Ipilo. Dan di tangannya beliau lah banyak prestasi yang didapatkan dari KWT Belimbing 25 yang ada di Kelurahan Ipilo. Sekali lagi Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Salam Abang sehat, Warkop, ya, salam saya sukses. Saya juga doakan Abang Warkop eksis terus, sehat Amin, walafiat, amin, dan amin. kita akan bertemu pada kesempatan dan waktu yang lain kali. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah pemirsa
Wawancara singkat saya dengan Pak Ketua Pembina KWT Belimbing 25 Kelurahan Ipilo, Bapak Mukhtar Arsad, Sarjana Teknis MSI. Terima kasih. Salam sehat Gorontalo. Dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.